kalau pendekar kan lebih cenderung ke silat. Silat. Julukan untuk pesilat. Pendekar apakah harus bisa salto? Jawabannya sempat terjadi nih Mas Denny. Ketika awal-awal saya buka di Jember, apalagi di kampung saya, itu sampai saya tuh kayak di mata-matai latihannya. Betul. Jadi Sampai awal-awal buka dulu. Buka iya, sampai didatangi tempat latihan sama warga-warga PSHT. Masa kita beda perguruan mau ribut gitu loh. Apalagi sama-sama Lebihin agama. Pencaksilat. Iya. Apalagi sama-sama pencaksilat. Itu sangat memalukan sekali. Iya, betul. Musuh tuh gampang kita nyari. Betul. Keluar kita colek orang udah jadi musuh. Salam pencaksilat. Baik teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat lucu sebenarnya Mas Denny. Ada yang nanya gini, seorang pendekar itu apa wajib bisa salto? Kalau Mas Noel gimana? Mas Noel dulu ya. Oke. Versi saya nih ya. Versi Mas Noel dulu. Saya pegang ya. Oke, terima kasih Mas Heri ya. Jadi menurut saya ya pribadi nih ya, menurut saya pribadi, nggak semua orang yang pendekar silat itu bisa salto. Iya. Dan nggak wajib sebenarnya. Karena terbang ya. ya. Kalau untuk kayak pernapasan mungkin masing-masing perguruan punya. Tapi kalau untuk salto itu sebenarnya di semua perguruan, atau ada perguruan yang emang mewajibkan untuk salto, ada yang enggak. Jadi kalau untuk kita sendiri, kalau pribadi saya sih enggak. Salto itu masing-masing orang. Ya gitu Kang. Berarti salto itu menurut Mas Noel itu masing-masing orang. Jadi individunya saja. Siap. Meskipun kita pesilat, kita gak mau belajar ilmu salto apa-apa aja itu gak masalah. Tetap kita jadi pendekar di perguruan apapun yang kita masukin. Betul. Iya. Dan kalau misalnya perguruan lain tuh biasanya itu adanya itu ya roll, keep, loncat harimau, keep. Nah, itu ada. Itu ada. Ada. Itu bukan salto kan? Bukan. Tapi itu mungkin sedikit akrobatik. Akrobatik, ya betul. Oke. Kalau dari Mas Denny? Kalau dari saya sih, kalau masalah salto itu wajib, enggak. Jadi salto itu enggak wajib. Benar kata Mas Noel tadi, itu kebutuhan orang tadi buat apa dia belajar. Kalau mau dibilang kewajiban, lebih ke teknik serang tangkis, karena kita kan pencak silat bela diri, itu untuk yang wajibnya ya. Betul. Tapi kan namanya pencak silat nggak cuma bela diri doang, lebih dari itu Mas ya. Iya. Ada kerohaniannya, pokoknya banyak banget keseniannya ya. Nah masalah salto tadi ya tadi, misalkan itu kebutuhannya buat apa ya. Dan ya kalau dia bisa salto bagus, karena salto itu bukan bela diri kalau menurut saya, bukan bela diri. Kalau pencak silat kan bela diri. Tapi kalau ada freestyle-nya mungkin akan lebih indah untuk gerakan keseniannya. Lebih atraktif. Iya. Kalau menurut saya sih kayaknya lebih ke seni sih. Lebih ke seni. Ya, seni. Pencak silat itu bukan pendekar. Kalau pendekar kan lebih cenderung ke silat. Silat. Julukan untuk pesilat. Pendekar apakah harus bisa salto? Jawabannya enggak. Ya kan enggak kan? Salto adalah kebutuhan masing-masing. Kita butuh enggak? Kalau kita merasa gak butuh, gak perlu belajar. Tapi kalau kita butuh, misalkan ingin memperindah lagi, membuat gerakan yang lebih atraktif, ya monggo gitu. Terutama di seni ya. Nah, kalau di pertandingan seni pencak silat tuh semakin ada gerakan yang sulit, itu ada nilai plusnya Mas. Ada nilai plusnya, betul. Jadi seperti itu sih. Cuman gini juga ya. Kan kalau kita belajar ilmu yang akrobatik, yang ekstrim-ekstrim kayak gitu, itu menambah poin. Tingkat kesulitan. Bukan berarti gerakan itu terpakai kalau kita lagi fight. Iya kan? Jadi gerakan akrobatik atau salto-salto yang sampai jumpalitan kayak gitu, itu bukan kewajiban bagi seorang pendekar. Bukan kewajiban. Yang wajib di ilmu pencaksilat adalah bagaimana cara kita untuk menghayati jurus-jurusnya, untuk menerapkan filosofinya, apapun bentuknya. Gitu. Tapi intinya ya kita sebagai pesilat bukan berarti untuk mencari musuh ya. Betul. Mencari banyak saudara nih. Jadi kalau kamu belajar silat banyak musuh, berarti ada yang salah. Ya. Banyak
saudara itu lebih baik daripada banyak musuh Mas ya. Iya, betul. Ada lagi Mas Denny? Saya tambahkan. Siap. Jadi gini, kita belajar pencak silat itu benar kata kayak Mas Denny. Jadi tidak untuk nyari musuh. Musuh itu gampang kita nyari. Betul. Keluar kita colek orang udah jadi musuh. Tapi kalau untuk nyari saudara yang benar-benar saudara itu emang agak susah. Iya. Nah, makanya lebih baik kita mencari saudara Melalui daripada pencaksilat. mencari musuh. Iya betul, melalui pencaksilat itu pencaksilat. kan ini suatu fakta unik ya Mas Denny. Orang-orang pencaksilat cenderung rasa persaudaraannya tinggi. Betul. Iya. Entah perguruan apa saja. Inilah yang membedakan pencak silat dari bela diri lain ya. Betul. Kekeluarganya lebih kental banget. Kekeluargaan, persaudaraan. Itu yang saya rasakan dulu ketika masuk di PSHT. Kenapa rasa itu saya tetap bawa ke sekarang, sehingga apa yang saya alami di PSHT dulu, ini saya cerita, apa yang saya alami di PSHT itu masih saya terapkan di perguruan saya ya. Karena apa? Sesuatu yang baik harus kita ambil, kalau ada yang buruk jangan. Seperti Ambil itu. baiknya, buang buruknya Mas Betul. ya. Nah, Kayak terus ini ya, saya tambahin lagi. Mungkin tadi Kang Pras bilang apa yang dia ini di PSHT dia terapkan ya. Tapi bukan materi nih. Ini Jadi ya, ini jadi bahaya. biar Harus digaris bawah. harus digaris bawah bahwa Mas Pras itu bukan materinya yang dia terapkan, enggak. Bukan. Tapi yang dia ngelihat masalah persaudaraannya itu yang dia Persaudaraannya. terapkan. Terus tata cara Tata mereka cara, berlatih. iya Kayak betul. gitu. Ini juga sempat terjadi nih Mas Denny, ketika awal-awal saya buka di Jember, apalagi di kampung saya, itu sampai saya itu kayak di mata-matai latihannya. Betul. Jadi Sampai awal-awal buka awal dulu. buka, iya, sampai didatangi tempat latihan sama warga-warga PSHT, dilihat Cari kira-kira ada materi PSHT nggak. Akhirnya setelah ada warga ke sana namanya Mas Cindro, akhirnya mereka atau beliau ini ngundang saya ke rumahnya dan menawarkan untuk bergabung ke IPSI. Seperti itu dulu. Karena ya seperti yang Mas Noel tadi bilang, bukan materi yang saya terapkan, tapi filosofinya, persaudaraannya, metode latihannya seperti itu. Ada lagi Mas Noel, Mas Den? Kayaknya cukup saya. Cukup. Mas Oke. Den, Mas Noel? Cukup. Jadi itu jawaban kami bertiga ya. Masalah pencak silat itu atau pendekar, apakah harus bisa salto? Jawabannya tidak. Dan apakah kita sebagai pesilat pasti bisa salto? Jawabannya juga tidak. Tergantung kemauan. Kita mau gak berlatih? Orang bukan pesilat aja banyak yang bisa salto kok. Nah, itu Kalau menurut saya sih bakat juga kali ya. bakat alam ya Mas. Iya. Ya gini loh, yang bisa salto itu pesenam gitu kan. Iya, betul. Terus apakah pesenam itu Bisa pendekar? silat? Bukan. Untuk menjadi pendekar, kita harus berlatih pencak silat. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Oke, mungkin itu saja yang ingin kita share kepada teman-teman sekalian. Bagi yang pertama juga, bagi yang bertanya, ya disimak aja apa yang kita sampaikan bertiga, bahwa pencak silat atau pendekar itu gak harus bisa salto, dan semua pendekar itu gak mungkin akan bisa salto semua. Iya, tergantung kemauan masing-masing. Oke, cukup ya Mas Den. Siap Mas. Oke, kalau Ada begitu pesan lagi. apa lagi tuh? Jadi tanamkan rasa persaudaraan di perguruan apapun ya. Jadi ketika ketemu entah itu dia beda perguruan, jangan sampai kita itu berpikir bahwa oh ini perguruan ini kayaknya musuh kita. Jangan. Tapi itu sering terjadi Mas. Kenapa Ya. terjadi? Banyak oknum-oknum yang suka ini konflik. ya Seperti itu oknum Jadi, ya. Jangan pernah salahkan perguruan. Jangan Ya. pernah salahkan perguruan ini, perguruan itu. Jangan. Bukan perguruannya. Setiap perguruan mengajarkan kebajikan. Iya. Prinsip saya gini Mas. Jangan sampai kita itu berorganisasi melebihi beragama. Betul. Agama tetap nomor satu. Jadi misalkan kalau beda agama aja kita nggak bermusuhan kan. Masa kita beda perguruan mau ribut gitu loh. Apalagi sama-sama Melebihin agama. Pencak silat. Iya. Apalagi sama-sama pencak silat. Itu sangat memalukan sekali. Iya, gitu. betul. Jadi tetap agama yang nomor satu lah. Nomor satu. Jadi jangan sampai kita berorganisasi itu melebihi agama. Kalau agama ini dosa baru dosa gitu kan. Ya. Nggak bisa pencak silat melarang ini, tapi misalkan pencak silat menghalalkan ini dan agama mengharamkan. Tetap yang silat ini harus ngalah gitu. Iya. Karena nggak boleh di atas agama. Betul. Ya. Keputusan dari Tuhan. Ya, seperti itu ya Mas. Betul. Ya, betul. Mas Noel ada lagi? Udah, itu aja sih. Oke, kalau begitu kita tutup ya. Semoga video ini bisa ya menjawab apa yang ditanyakan oleh netizen. Kalau kita itu sebagai pesilat atau pendekar gak wajib bisa salto. Yang penting
bisa menguasai jurus, bisa menguasai filosofi, dan paham apa yang dimasuki, yaitu perguruan pencaksilat. Yang penting wajib menghidupi keluarga kita. Luar biasa. Itu benar-benar. itu tadi nggak kepikiran. Ya. Oke lah, kita tutup ya. Salam pencaksilat bagi semuanya. Kita sama-sama menjaga pencaksilat di sini. Kita bersaudara. Apapun perguruan kita, Mas Noel, Mas Denny dari PSHT, ketemu saya seperti mereka ketemu saudara. Sama begitu pun juga saya. Makasih Mas Denny. Makasih Mas Noel. Oke, sama-sama. Salam pencaksilat.